Dinas Kominfo Kabupaten Kepulauan Tanimbar menggelar kegiatan sosialisasi literasi digital, menghadirkan peserta dari kecamatan yang berada pada gugus 1 berjumlah 418 orang, yakni Kecamatan Tanimbar Selatan, Kecamatan Selaru, Kecamatan Wertamrian, Kecamatan Kormomolin, dan Kecamatan Wermaktian. Bertempat di Gedung Serbaguna Hotel Galaksi Saumlaki, Senin 5 Agustus 2024, mulai pukul 9.00 waktu Indonesia Timur sampai pukul 18.30 waktu Indonesia Timur. Turut hadir pada kegiatan tersebut selain peserta sosialisasi, staf ahli Setda Kabupaten Kepulauan Tanimbar, para asisten, pimpinan OPD, para camat dan tim dari Kementerian Kominfo Republik Indonesia. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan keterampilan teknologi, meningkatkan efisiensi dan produktivitas, masyarakat dapat memahami hak-hak di dunia digital, sehingga mampu melindungi identitas dan data pribadi dari penyalahgunaan, dan meningkatkan pemahaman masyarakat agar lebih bijak berdigital. Bagaimana kita menggalakkan ini perlahan-lahan supaya mengatasi kemiskinan digitalisasi seperti apa sih? Sasarannya masyarakat secara keseluruhan. Bisa untuk pending Inficom dan Pemda? Iya, jadi Pemda kan kerjasama dengan Bakti lewat ini teknologi informatika, sehingga ada joint partners. Ya mudah-mudahan bisa jalan secara terus-menerus sehingga masyarakat lagi tidak melek digital. Sosialisasi kepada masyarakat seperti apa? Ya, sosialisasi materi yang disampaikan berdasarkan bidang teknis seperti yang dibawakan oleh Direktur Digital Teknologi Informasi Buroro yang nanti akan sampaikan sama Murid Lindo juga nanti sebentar. Kita akan kolaborasi. Ya kalau Kominfo sendiri tidak sanggup, jadi kolaborasi perlu partner. Kita bisa jalan. Tolong nama dulu Pak Kadis. Yunus Fredrik Latlayeri. Iya, Pak Kadis. Siap. Berbicara digital, berarti tidak terlepas dengan yang namanya jaringan internet. Bagaimana nih kondisi Kabupaten Kepulauan? Ya itu menjadi perjuangan. Jaringan internet yang akan kita galakan ini kan sebentar nanti Moretel akan kasih kegiatan untuk bagaimana perluasan jaringannya sampai ke desa-desa. Tahun depan ini dengan makan anggaran besar, mungkin di dalam kota Saumlaki dulu sekitar 7 miliar tahun depan penyediaan anggaran, alokasi anggarannya disiapkan Pemda untuk tidak lagi milik internet di sini. Berarti dalam tahun ini baru dianggarkan? Ya, direncanakan tahun depan baru dianggarkan untuk kita lakukan kerjasama sehingga semuanya berbasis sistem pemerintahan berbasis digital bisa terlaksana. Itu cita-cita kami ke depan. Berarti itu bisa diyakini bahwa seluruh kecamatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar itu bisa dijangkau? Ya, bisa. Bahkan kecamatan yang paling jauh, Pak? Iya, bahkan ke depan. Apalagi dua sistem yang paling ini kan antara pendidikan dan kesehatan itu mestinya jangkau digitalisasi masuk. Apalagi dalam dunia perkembangan dari sudut kesehatan itu nanti materi saya nanti itu pengembangan kesehatan kan tidak lagi milik kesehatan sini. BPJS-nya langsung connect sehingga tenaga medis itu dia tidak lagi lari-lari. Berarti kalau begitu persiapan tenaga untuk kondisi demikian bagaimana Pak? Kominfo harus giat terus sehingga butuh penyegaran anggaran yang cukup bagus lumayan daripada pemerintah daerah. Iya. Untuk tenaga-tenaga IT-nya bagaimana persiapannya? Saya rasa kalau di kota ini Saumlaki ini tenaga IT-nya kan pasti dibimbing. Untuk di desa-desa? Iya, pasti. Operator desa kan banyak udah pintar-pintar komputer itu tinggal dipandu aja langsung jadi tuh. Yang sekarang ini seluruh Tanimbar Selatan lama terjangkau nih untuk melakukan pelatihan ini, sosialisasi ini. Sekaligus pelatihan pembentukan website desa nih. Nah ini saat ini langsung. Walaupun tidak ya anggaran sakit-sakit tapi ya berarti saja. Dengan demikian induknya ada di kabupaten untuk memantau atau seperti apa? Pastilah Kominfo sebagai sentranya untuk bisa bergerak maju ke depan. Tergantung kita kerjasama di depan seperti apa nanti. Apalagi dari kita menggait mereka dari kementerian datang dapat berbagai sumber akses informasi yang bisa datangkan itu dengan gratis, tenaganya gratis.
Iya, sekali. Pak Kadis. Pernah kan awalnya waktu FO masuk itu kan direncanakan bahwa ada tempat-tempat tertentu misalnya seperti taman kota. Itu rencananya disiapkan wifi yang memang gratis. Bagaimana nih kelanjutan Ya, rencana itu yang dibilang itu rencana kerjanya itu kan untuk tahun depan ini. Kalau udah dipasang 54 OPD, malamnya kan bisa di-loss internetnya masyarakat. Jadi bisa jadi di kota pintar lah. Yang penting pemerintah daerah jangan untuk mendukung Kominfo saja, jangan jadikan Kominfo tempat keuangan aja. Berarti Kominfo punya kegiatan bertambah dengan berarti mobil internet difungsikan. Iya, tanyalah pada rumput yang bergoyang saja. Ini menarik ini jadi leadnya nih. Kalau Kominfo dianak tarikan ya medianya semua juga dianak tarikan. Siap. Padahal di saat sekarang ini dunia digitalisasi ini mestinya Kominfo di nomor satu kan sebagai pusat data, pusat satu data nasional ada pada Kominfo. Tapi ya gitulah, nanti hanya pada rumput yang bergoyang aja. Tadi Kadis begini dia udah pusing ya. Ya memang itu Kominfo itu anggarannya bagian lebih besar dari Kominfo, tapi kita paksakan aja untuk jalan. Gimana lagi? Ya ini kita buka mata lagi nih, dua tahun ini saya buka mata pemerintah daerah nih. Pelatihan visa kemarin di Dorun, mereka cuma sindir-sindir aja, lihat-lihat aja bikin apa yang baru lagi. Sekarang ini hal yang besar lagi. Kita kira-kira kondisi sekarang seperti saat ya Kadis Kominfo, kira-kira langkah-langkah. Ya mudah-mudahan sebentar nanti Moratel akan hadir. Sudah hadir Ibu Noni. Ini Moratel baru tiba dengan pesawat juga. Gratis juga nih, gratis. Tidaklah mudah seperti yang ada di daerah Pulau Jawa. Itu menjadi tantangan tersendiri buat kami. Akan tetapi sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Presiden Jokowi, bahwa kita semuanya tidak boleh namanya ada tertinggal layanan internetnya, Pak. Tidak boleh ada daerah yang tidak terakses layanan internet, karena layanan internet itu adalah hal utama atau pokok untuk bisa kita saling berkomunikasi, sinkronasi satu data dengan pusat Jakarta untuk bisa berkomunikasi jauh lebih mudah dan lebih cepat. Lalu akses kira-kira bisa kita dapatkan satu hati yang menurut Bapak itu bahwa betul-betul rewardnya nanti ke daerah 3T. Betul sekali, Pak. Jadi gini, Pak, kenapa kami sampaikan itu rewardnya bisa dimanfaatkan maksimal di daerah 3T? Karena di daerah 3T itu khususnya misalkan kita berbicara contoh Indonesia Timur, Papua, Pak. Di Papua itu kan kalau kita mau menggelar kabel akses internet FO fiber optik juga memiliki tantangan yang beragam, Pak. Selain daerahnya terjal, berbatu, kami bisa menggunakan teknologi selain dari fiber optik, menggunakan teknologi radio sebagai alat penghubungnya, Pak, supaya jaringan internet sampai ke pelosok-pelosok bisa dinikmati oleh pemerintah daerah dan masyarakat tentunya, Pak. Seperti itu, Pak. Untuk akumulasi anggaran ke daerah 3T itu seperti apa? Kalau untuk anggaran, Pak, kami dari pemerintah pusat Jakarta hanya membantu untuk peralatannya saja, Pak. Pendistribusian peralatannya seperti kabel yang kami gelar dari kabel laut, matahari radio. Kemudian nanti kami serahkan kepada pemerintah daerah bila mana diperlukan bisa meminta bantuan ke kami untuk digelarkan kabel infrastruktur. Dengan nanti rincian anggarannya kami persiapkan terlebih dahulu, Pak, sesuai dengan kesepakatannya mau seperti apa. Misalkan kita menggunakan metode fiber optik, kita gelar kabel. Misalkan jangkauannya terlalu jauh, kita menggunakan medianya adalah radio, Pak. Begitu, Pak. FO yang sudah jalan ya? Menurut saya kalau untuk Indonesia Timur sudah lebih dari 90%, Pak, sudah jalan. Ya, karena sisanya ada banyak juga media radio yang mengingat tadi kondisi geografisnya tidak memungkinkan untuk digelar kabel. Itu di Pulau Tanimbar sendiri sudah berapa Bagaimana, Pak? FO yang dimiliki Kabupaten Tanimbar? Untuk Kabupaten Tanimbar sementara kita sudah ada provider juga, Pak, dari Telkom yang sudah duluan, Pak, untuk gelar kabel yang di sepanjang jalan saya lihat tadi sudah ada. Tinggal dari menanti pemerintah daerah apakah
ingin menggandeng provider lain untuk bisa berkompetisi, karena mengingat gini, kalau misalkan kita hanya menggunakan satu provider, khawatirnya nanti terjadi ada monopoli perdagangan segala macam. Makanya harus ada dari pihak kompetitor atau dari misalkan dari BUMN, ada dari swasta, supaya apa? Supaya persaingan harga terjadi, pelayanan yang diberikan pastinya akan semakin maksimal Pak, untuk mendapatkan gairah animo masyarakat untuk menggunakan layanan tersebut Pak. Iya. Dia terrealisasi. Ya. Tergantung pemerintah daerah sendiri. Ya begitu juga sepertinya memang kontribusi utamanya adalah pemerintah daerah Pak, karena mengingat jaringan kabel yang ditanam, yang dibangun di sektor laut, terutama kabel laut, itu kan jaraknya cukup lumayan jauh Pak, dari tepi pantai menuju pusat kota. Nah, untuk itu kami berupaya untuk menggandeng pemerintah daerah supaya bisa mendistribusi dari NOC yang di tepi pantai itu sampai menuju ke tengah kota Pak, supaya kami juga bisa memberikan kontribusi layanan kepada masyarakat jauh lebih dekat dan lebih efisien Pak. Pak, kalau tidak salah Pak, ini kan udah MOU dengan pemerintah pusat sendiri Ya. kan, dari sisi pelayanan internet. Ya. Dengan adanya program apa kalau tidak salah itu sebenarnya BTS Pak. ya BTS Ya. kemarin terjadi. Nah, apakah dengan adanya MOU yang dilakukan oleh pihak Bakti dengan pihak pemerintah pusat, Ya. terkhusus daerah 3T tadi yang Bapak sampaikan, apakah itu dia ada garansi dari pemerintah pusat atau harus dibebani khusus untuk pemerintah daerah setempat? Ya, jadi kalau untuk terkait bantuan yang dari Bakti untuk daerah 3T Pak, yang kami sudah berikan adalah BTS ya Pak, BTS, ya. yang kami sebar sesuai dengan kebutuhan dari pemerintah daerah tersebut. Untuk itu dari pemerintah daerah sudah memberikan rekomendasi kepada Bakti berapa jumlah BTS dan titik mana saja yang harus dibangun, dan itu semuanya dari perencanaannya dari pemerintah daerah tersebut Pak. Iya. Kalau untuk layanan internet sifatnya free Pak, tapi khusus untuk yang di BTS tersebut ya Pak ya. Jadi tidak dibebankan biaya. Kemungkinan kalau misalkan pemerintah daerah dibebankan itu biasanya hanya untuk lahan saja Pak. Jadi karena pusat tidak tahu ini daerah tersebut lokasinya yang cocok BTS ini, nah ini kepemilikan lahan kan masih belum tahu punya siapa, jadi itu diserahkan oleh ke pemerintah daerah untuk melakukan pembebasan. Nanti ikut saja di Iya, Pak. Formo PD. Ini yang sebagai langkah awal yang dilakukan dalam tahun ini ada atau kedepannya baru dijalankan tahun depan? Ya, Ini rencananya, makanya begini teman-teman media, ini kebetulan kan mau turun kasih materi untuk dapat Formo PD, diberi dua presentasi. Nah, teman-teman diharapkan hadir di sana untuk pantau ini supaya teman ikuti. Jadi sistem pemerintahan berbasis digitalisasi itu bisa jalan seperti apa? Ya. Ini mau presentasi untuk semua OPD, jangan ada gengsi-gengsian antara OPD aja. Nah, gitu. Iya Pak. Berarti tahun depan itu bisa tercover semua kabupaten ataukah kecamatan di sini ataukah bagaimana? Insya Allah mudah-mudahan nanti tinggal planningnya kita, konsepnya seperti apa yang disepakati. Bisa sebut, Tapi ya. kami pastikan kami membawa berita yang positif sebagaimana di daerah-daerah kabupaten yang lainnya yang sudah lebih dulu menggunakan layanan internet kami dari Moratelindo.